Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara dan hadirat jemaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di samping ya beribadah secara normal, ya, minimal yang wajib-wajib, syukur-syukur yang sunat seperti sholat, puasa dan seterusnya, tapi juga kita harus perhatikan benar-benar masalah keuangan, masalah rezeki, masalah halal dan haram. Yang haram kita jauhkan, yang halal kita ambil. Begitulah semestinya, ya. Nah, di sini saudara-saudara ada hadis Nabi ini, waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Artinya mencari yang halal hukumnya wajib atas setiap muslim. Pasti muslimah perempuan juga termasuk, ya. Cuman di sini disebut muslim doang, dia sudah mewakili, ya. Jadi dikatakan mencari yang halal hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim. Maka saudara-saudara, kewajiban kita ini bukan hanya kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, tapi kewajiban kita juga mencari rezeki. Dan rezeki kan ada rezeki haram, ada rezeki halal. Yang wajib kita cari yang halal. Adapun yang haram wajib kita jauhkan sejauh-jauhnya. Yang jadi masalah itu pengetahuan kita tentang mana yang haram, mana yang halal, itu agak sulit, ya, kecuali dia memang mempelajarinya. Maka tuh bagi orang awam, cobalah dia bertanya, apakah pencarian dia itu halal atau haram. Ya, kalau haram ya mesti dijauhkan, cari mata pencaharian yang halal. Itu yang agak sulit saudara-saudara bagi orang awam, bagi kita. Ya, maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, ya, dengan cara mendengarkan atau dengan cara bertanya, ya, supaya kita mengerti mana itu sumber-sumber rezeki yang haram agar kita bisa jauhkan, mana rezeki, ya, yang halal bisa kita tempuh, begitu. Itu semestinya seorang muslim, ya. Maka di sini dikatakan thalabul halal wajibun, mencari yang halal hukumnya wajib, ya, bukan sunat lagi, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halali faridatun ba'dal faridah, mencari yang rezeki yang halal hukumnya fardu. Tadi ungkapannya wajibun, mencari yang halal hukumnya wajib. Ungkapan yang agak lain bahasanya, tapi maksudnya sama. Thalabul halali faridatun, mencari yang halal hukumnya fardu. Fardu adalah wajib, wajib adalah fardu. Dua-duanya mesti kita kerjakan, ya. Artinya ini mencari yang halal, sesuatu yang wajib, sesuatu yang faridah, sesuatu yang mesti kita laksanakan. Dikatakan lagi ba'dal faridah, mencari rezeki yang halal hukumnya fardu setelah yang fardu. Maksud setelah yang fardu, setelah melaksanakan yang fardu, seperti sholat. Jadi habis sholat fardu ya sudah mencari rezeki yang halal hukumnya fardu, begitu. Jadi agama memang mendorong untuk mencari rezeki, ya. Ada firman Allah yang berbunyi, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila sudah dilaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya, disuruh mencari karunia Allah. Pasti yang halal disuruh, bukan yang haram. Karena yang halal itulah yang wajib, yang halal itulah yang fardu, ya.
Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci atau yang halal. Ini ketika kita berinfak, ketika kita mengeluarkan, menyisihkan sebagian harta kita, itu saudara-saudara, Allah tidak akan terima kalau rezeki itu sumbernya dari yang haram. Ya, boro-boro dikit, banyak juga nggak diterima. Nggak diterima karena sumbernya dari yang haram. Jadi percuma yang haram. Ya. Nanti kita makan, waktu kita makan makanan, kita beli dari duit yang haram. Kita berikan istri, kita berikan anak. Jadi nanti daging dan darah mereka timbul dari yang haram. Berat saudara-saudara ini. Maka ini penting sekali mencari yang halal. Allah Subhanahu wa taala tuh memerintahkan para nabi-nabi, kulu min thayyibatillah, katanya, min thayyibati min rizqillah. Makanlah dari yang halal-halal dari rezeki Allah. Begitu, para rasul aja disuruh. Ya. Yang mereka itu ya bersih jiwanya, ahli ibadah, masih ditekankan rezeki yang halal, apalagi kita ini. Maka Nabi ini bersabda ini, innallaha thayyibun, Allah itu suci. Pengertian Allah suci, Allah itu nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya saudara, nggak punya sekutu. Dia sendirian esa, itu artinya suci. Suci kan artinya bersih. Bersihkan jauh daripada sekutu, jauh daripada punya anak dan sebagainya. Itu Allah itu yang disebut innallaha thayyibun. Allah itu suci. Karena dia suci, la yaqbalu illa thayyiba. Dia enggak nerima kecuali yang suci. Maksudnya ketika seseorang bersedekah, ketika seseorang berzakat, ketika seseorang berinfak, itu enggak diterima kecuali yang suci juga. Nah, maksud suci di sini yang halal, suci dari yang haram, bersih dari yang haram, jauh dari yang haram, itu yang namanya disebut halal. Ya. Maka saudara-saudara ini yang halal sangat-sangat penting. Ya. Jangan-jangan ibadah kita ini ya jadi buruk gara-gara makan rezeki yang haram itu. Ya. Nanti ada beberapa ungkapan para sahabat Nabi, para ulama begitu. Ya. Yang sholat pakai baju, anggaplah baju ini dibeli 10 dirham, ya zaman dulu begitu, 10 dirham. Tapi ada 1 dirham uang haram begitu, nggak diterima sholatnya, begitulah kata ulama. Gara-gara 1 dirham, ya, beli baju 100.000, cuman 10.000 yang haram ini, sholatnya nggak diterima. Apalagi bajunya tuh 100.000. Semua 100.000 dari yang haram, itu parahan lagi. Parah udah. Itu untuk menekankan usahakan yang halal. Ya, ini memang kedengarannya pahit, tapi ini mesti saudara-saudara. Tidak boleh tidak. Siapapun Anda, apapun profesinya. Ya, mencari yang halal, makan yang halal, pakai yang halal, punya rumah yang halal, kendaraan yang halal, itu sudah semestinya bagi seorang muslim. Ya. Maka dikatakan di sini innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci, yang halal. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah perintahkan juga para rasul. Maksudnya perintah Allah kepada kita ini sebagai orang yang beriman sama itu perintah Allah kepada para rasul. Nah, perintah para rasul itu apa itu? Perintah Allah kepada para rasul apa? Nah, ini dia. Wa qala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyib. Thayyib di sini artinya suci, alias halal. Para rasul yang pangkatnya, kedudukannya tinggi banget disuruh makan yang halal. Apalagi kita ini saudara-saudara, ya, mesti yang halal gitu. Tidak boleh tidak.
disuruh makanlah dari yang halal. Ada kalimat kulu. Kulu artinya kul, makan. Ya. Apakah kalau kita misalnya punya kendaraan dari yang haram nggak apa-apa? Ya nggak boleh juga. Ini kan disebut makan, disuruh makanlah dari yang halal. Berarti kalau yang lain boleh dong apa aja. Maksudnya boleh yang haram untuk selain makan. Oh tidak katanya. Allah sebut makan karena makan adalah tujuan yang paling pokok orang mencari rezeki. Maka ada istilah cari makan. Ya. Jadi dia itu kesana kemari untuk cari makan. Walaupun dia juga butuh baju, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, butuh yang lain, tapi ditonjolin makan. Karena makan inilah saudara-saudara yang paling pokok, yang paling dominan ketika orang mencari rezeki. Maka Allah sebut makan, bukan berarti makan doang yang halal, pakaian yang halal, sandang, pangan, papan yang halal. Ya ayyuhar rusul, wahai para rusul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang halal-halal, wa'malu sholiha, dan berbuatlah perbuatan baik. Di sini ditekankan makan dulu yang halal, baru berbuat baik begitu. Karena saudara-saudara dikhawatirkan kalau orang mencari makan yang haram, ini untuk berbuat baik agak susah. Dan dikhawatirkan juga jangan-jangan perbuatan baiknya nggak diterima gara-gara makannya yang haram. Gitu. Maka didahulukan oleh Allah di sini dengan firman-Nya, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kamu sekalian wahai para rasul dari yang halal, baru disebutin wa'malu sholiha, dan berbuatlah amal soleh. Dipentingkan makan yang halal. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya saya, kata Allah, maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Yang mencari rezeki yang haram, yang halal, Allah tahu itu. Ya. Kemudian ayat selanjutnya ini yang menceritakan penekanannya terhadap yang halal. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan Allah kepada kita ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang halal-halal yang kami rezekikan kepada kamu. Rezeki Allah banyak yang halal. Kadang-kadang ada orang mengatakan begitu, mencari rezeki yang halal zaman sekarang susah. Iya. Nah, yang haram aja susah, mau cari yang halal kan repot. Wah, ini si kacau ini omongan. Ini omongan kacau saudara-saudara. Nggak boleh didengerin. Denger sih boleh, pakai jangan. Denger boleh, pakai jangan. Lu katanya mau cari yang halal, belagu lu kan begitu. Yang haram aja susah. Kita mau nyolong takut ketahuan. Ini omongan menyesatkan. Ya, menyesatkan. Yang halal banyak saudara-saudara. Asal ada kemauan, mau berusaha, Allah akan tunjukin nanti. Kalau memang orangnya udah males saja, yang penting rezeki, diogah capek. Berat kalau begini. Dia mau yang enak-enak, yang santai-santai, mencopet dan sebagainya misalnya. Dia nggak mau kerja yang berat-berat, kerja ngangkut bata, ngangkut batu. Iya. Nah, ini nggak kena ini. Ya, ini orang terlalu santai katanya. Jangan saudara-saudara, bahaya itu. Biarin berat, asal halal, syukur-syukur enteng. Nggak apa-apa. Ada hadis itu, mungkin nanti ada ya, itu menerangkan ada dosa yang nggak bisa diampunin kecuali diampunin oleh capek mencari rezeki. Orang capek mencari rezeki itu dapat pahala, bisa mengampunin dosa. Dia keluar dari rumah, keluarnya fisabilillah, keluarnya di jalan Allah, begitu. Nanti diberi nafkah istri dan anaknya, itu lebih besar pahalanya ketimbang dia bersedekah. Bukan main ini, semangat saudara-saudara mencari rezeki yang halal. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang halal apa yang kami rezekikan kepada kamu. Tsumma dzakarar rajul, kemudian Nabi menyebut adek nih, Nabi menceritakan. Ini ada kaitannya nih dengan makan yang haram ini.
Jadi Nabi menceritakan zakarar rojul. Nabi menceritakan menyebut ada seorang laki-laki katanya. As'atha akbar. Ya, rambutnya kusut. Badan tubuhnya, bajunya berdebu. Wah, ini orang kasihan banget ini. Karena dia lagi jalan di padang pasir. Lagi musafir di padang pasir. Tahu sendiri padang pasir ketika ada angin, debu melayang. Akhirnya bajunya, pakaiannya berdebu, mukanya berdebu, rambutnya jarang nyisir, ditiup angin terus, kusut saudara-saudara. Itu gambaran Nabi itu. Ya. Maksudnya ini nanti Nabi ingin masukkan orang ini nih berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Tuhan, ya Tuhan. Allah enggak terima doanya. Padahal secara lahiriah kita lihat rambutnya kusut, ya mukanya, badannya berdebu. Ini kalau minta-minta sama manusia, manusia kasih. Orang akan kasihan. Allah pun juga demikian. Ini orang patut dikasihani, tapi Allah nanti ada hadis yang berbunyi makanannya haram, pakaiannya haram, waktu masih kecil dikasih makan yang haram. Bagaimana diterima doanya? Digituin saudara-saudara. Ya, coba nih biar lebih jelas nih. Nih Nabi terangkan summa zakarar rajula. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki, as'asa, rambutnya kusut, aghbaro, berdebu tubuhnya, pakaiannya, yutilus safar, sedang bepergian jauh. Sedang bepergian jauh. Ya. Jadi nampaknya dari lahirianya kasihan itu orang. Ya, kasihan sekali. Kemudian dia berdoa katanya, ya muddu yadaihi ilas sama. Dia mengulurkan kedua tangannya ke langit. Seraya berkata, ya Rob, ya Rob, ya Tuhan. Ya Tuhan katanya, terimalah saya, terimalah ini, berikanlah saya. Dia berdoa macam-macam, tapi nggak disebutkan di sini. Dia banyak berdoa dengan ungkapan ya Rob begitu. Nah kemudian Nabi sabdakan lagi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Ini orang makanannya haram. Kalau makan nggak peduli begitu. Wa masrobuhu haram, minumannya haram begitu. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram katanya. Wa ghuziya bil haram, diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa diterima doanya? Itu saudara-saudara mengenaskan itu. Gambaran yang Nabi gambarkan, ada seseorang patut dikasihani. Orang pun melihat dia nggak tega, iba begitu. Apalagi Allah. Tapi karena terhalang doanya ini. Kenapa terhalang? Lantaran tadi itu makannya haram, minumannya haram, ya, pakaiannya haram, dikasih makan dengan yang haram. Bagaimana diterima doanya? Nah, itu salah satu penyebab doa nggak terima di situ tuh. Ya. Jadi saudara-saudara, makan yang halal penting sekali, pakai yang halal penting sekali. Semuanya lah yang kita butuhkan harus yang halal. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Maksudnya ini kalau orang Islam tidak masuk surga secara langsung. Bila mana apa itu? Lahmun nabata min suhtin, bila mana dagingnya tumbuh dari yang haram. Maksudnya ini ketika kita punya uang yang haram, kita beli makanan, ya, beli minuman, kan jadi darah, jadi daging begitu. Nah ini dagingnya ini tumbuh dari asal muasal yang haram, yang layak orang ini tempatnya neraka begitu. Berat aja itu udah diponis sama Nabi begitu. Jadi siapa-siapa yang tumbuh dagingnya, tumbuh daging tubuhnya ini tumbuh dari makanan yang haram, maka dikatakan tidak masuk surga. Cuman nggak masuk surga artinya nggak langsung begitu dia. Jadi istilahnya singgah dulu di neraka. Karena di orang Islam sih, ya, orang Islam itu ujung-ujungnya ya masuk surga. Cuman ada yang singgah, yang mampir. Cuman mampirnya bukan di warung Padang begitu ya. Mampirnya di neraka saudara-saudara. Asal kuat aja dari sono.
sekian berapa lama saya nggak tahu, itu keputusan Allah, baru nanti dimasukin ke surga. Cuman mampir dulu di neraka. Itu kalau orang kafir itu dipendam terus di neraka dia, nggak bangun-bangun udah, nggak dicomot-comot, nggak bakalan dipindah ke surga. Itu orang kafir itu. Tapi kalau orang Islam, karena ada agamanya Islam ini, imannya masih benar, cuman perilakunya buruk, perbuatannya jelek, akhirnya dia nanti ya singgah, kecuali ya dia buat tobat atau Allah maafkan, misalnya kan bisa aja Allah maafkan ya langsung masuk surga langsung. Tapi kalau nggak dimaafkan, kalau dia nggak bertobat, akhirnya ya mampir di neraka itu. Ya. Karena tubuhnya itu, daging tubuhnya tumbuh dari makanan yang haram. Kemudian dikatakan lagi di sini waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging tubuh kita ini, setiap daging tubuh kita nabata yang tumbuh min suhtin dari yang haram, pannaru aula bih, maka neraka lebih utama baginya. Neraka lebih utama. Ya, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Bukan surga malah neraka katanya. Inilah ancaman-ancaman yang Nabi sampaikan. Ya, Nabi ingin supaya umatnya itu ya mencari yang halal. Gitu. Kemudian dikatakan lagi di sini waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li antaj'ala fi fika turaban khairun laka min antaj'ala fihi ta'aman haraman. Artinya lebih baik kamu taruh di mulut kamu. Ya, la antaj'ala fi fika, lebih baik kamu taruh tuh, kamu suapin di mulut kamu turaban, debu. Itu khairun laka, lebih baik bagi kamu min antaj'ala fihi, ketimbang kamu letakkan di mulut kamu, kamu suapkan di mulut kamu ta'aman haraman, makanan yang haram. Mendingan makan tanah daripada makan yang haram. Begitulah saudara-saudara gambarannya. Ya, jadi lebih baik makan tanah daripada makan yang haram begitu. Ini untuk menggambarkan bahwa yang haram itu mesti dijauhi. Ya, mesti dijauhi. Ya, sampai demikian Nabi menggambarkan ya, lebih baik makan tanah daripada makan yang haram. Lebih baik makan debu ya, daripada makan yang haram. Jadi kalau gitu kita pandai-pandai memilih, memilah, ya, nggak mudah, ya, nggak mudah mencari rezeki yang haram. Pilih-pilih kerjaan, pilih-pilih kerjaan. Memang agak berat di situ tuh, pilih-pilih kerjaan. Sekarang kan kerjaan udah macem-macem, ya, kerjaan macem-macem. Perempuan jadi perek kerjaan juga itu. Namanya perek, apa sih perek? Perempuan apa itu? PSK kali ya. Iya. Itu kerjaan juga itu. Ya, dia bilang apa itu? Jual jasa lagi dibilang. Macam-macam dah. Ya. Yang penting harus pandailah mencari rezeki yang halal itu. Ini lagi hadisnya nih. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maniktasaba malan, barang siapa mencari harta, min ghairi hillihi, bukan dari yang halalnya. Mencari harta bukan mencari yang halal katanya. Berarti dia mencari harta dari yang haram. Ya, maniktasaba malan, barang siapa yang mencari harta, min ghairi hillihi, bukan dari yang halalnya, berarti dia mencari yang haram. Fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, kalau dia pakai buat bersedekah tidak diterima. Nggak bisa. Ya, sedekah dari yang haram, boro-boro sedikit, miliaran pun nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya saudara-saudara. Yang tadi itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kalau itu suci, tidak menerima kecuali yang halal. Jadi di sini keras ini ancamannya ini. Orang mencari rezeki cuman dari bukan yang halal alias haram.
fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Bila mana ia pakai untuk sedekah, maka enggak diterima itu sedekahnya. Wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi. Bila mana dikeluarkan bukan untuk sedekah, untuk sesuatu, tidak diberikan keberkahan. Enggak membawa keberkahan. Apa keberkahan? Kebaikan. Jadi uang yang haram, rezeki yang haram, buat sedekah percuma, buat yang lain-lain pun percuma juga. Begitu. Wa in tarakahu, seandainya ditinggalkan itu harta, khalfa zohrihi, di belakang punggungnya, maksudnya itu harta nanti mau dijadiin warisan buat anak-anaknya. Kana zaduhu ilan nar, maka itu harta jadi bekal orang tersebut ke neraka. Maksudnya saudara-saudara, ini harta yang haram ini emang sebasalah udah, mesti dibuang aja kasarnya begitu. Ya, jadi buat kita makan, jadi daging yang haram, buat kita pakai pakaiannya yang haram, kan sebasalah begitu. Buat sedekah dari yang haram nggak diterima. Ya, buat simpenan nanti jadi warisan, ini berarti jadi bekal kita buat ke neraka. Orang-orang mencari bekal buat ke sorga, ini bekal kok buat neraka, ini aneh ini. Ya. Maka saudara-saudara sangat-sangat buruk sekali ini orang. Ya. Jadi jangan sampai dia mencari rezeki yang haram. Yang jadi pertanyaan, ntar tuh hukum anak-anaknya bagaimana itu? Anggap saya korupsi, duit rakyat begitu, saya ambil begitu kan, haram itu. Saya tabung, terus saya meninggal. Nanti kan anak-anak tuh bagi-bagi dah tabungan saya yang miliaran itu. Ya. Itu bagaimana tuh hukum anak-anak itu? Ya. Ya memang kalau mereka paham sih, mereka ngerti, udah dikeluarin aja udah. Dikeluarin bukan buat semacam ya istilahnya mengharapkan pahala, tapi dikeluarkan untuk membersihkan. Ya mungkin uang itu dipakai buat ya perbaiki jalan atau apalah. Got-got dirapiin dari uang tersebut lah, biarin. Yang gak ada pahalanya, duit asalnya haram, bagaimana dong? Ini yang repot. Walaupun nih ada juga yang mengatakan itu kan dosa yang pikul bapaknya, kalau anak gak ada urusan begitu. Ada yang bilang begitu, wallahu alam udah. Iya. Ada yang bilang kan dosa yang pikul bapaknya, dia yang nyari. Iya, anaknya nggak ada urusan begitu. Ya. Itu saudara-saudara. Jadi kesimpulannya jelek aja lah yang penting. Ya. Jadi haram ini nggak patut diapain, itu nggak patut udah. Dibeliin makanan percuma, beliin pakaian nggak bisa, kendaraan percuma, sedekah nggak bisa, disimpan tabungan jadi warisan, kasihan nanti anak-anak. Kita pun juga jadi bekal untuk neraka lagi. Ya. Jadi tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi jauhkanlah sejauh-jauhnya rezeki yang haram. Selanjutnya ya, al-hadis wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban, barang siapa yang membeli pakaian, ini yang tadi telah saya singgung ini. Man ishtara thawban, barang siapa yang membeli pakaian, bi asyarati darahim, dengan 10 dirham. Ini uang Arab zaman Nabi dulu, dia membeli pakaian dengan harga 10 dirham. Wa fihi dirhamun min haram, di dalam 10 dirham ada 1 dirham yang haram katanya. Lam yakbalillahu lahu solatan, Allah tidak terima solatnya, madama alaihi, selama pakaiannya berada di tubuhnya. Ketika disolat dipakai pakaian kan, menutup aurat, pakaiannya itu ada 1 dirham haram. Jadi istilahnya berapa persen itu? 10% lah. Ya 10% yang haram, 90% halal. Akhirnya sholatnya nggak diterima, gara-gara 10%. Apalagi itu baju 100% dibeli, duit boleh haram. Ya, itu parahan lagi udah. Yang hanya 10% itu merusak pahala sholat. Bahkan sholatnya jadi nggak diterima. Ya. Itu demikian, lam yakbalillahu lahu sholatan madama alaihi.
maka Allah tidak terima baginya sholat selama pakaiannya melekat pada tubuhnya. Maka Syekh Abdul Haddad memberi komentar ini. Fa idza kana hadza fi saubil ladzi yakunu usru tamanihi haraman. Nih, apabila keadaannya tadi tuh ceritanya itu orang nggak diterima sholatnya gara-gara 1/10 harga bajunya yang haram katanya. Pakai payakunul hal. Bagaimanakah gerangan keadaannya laukana thamanu kulluhu minal haram. Seandainya harga semuanya dari duit yang haram. Yang 1/10 atau 10% itu sudah berakibat buruk. Ya, sholatnya nggak diterima selama pakaian itu menempel pada tubuhnya. Bagaimanakah gerangan bila mana 100% ya untuk membeli pakaian dari duit yang haram? Ya nggak tergambarkan udah, ya, menyeramkan saudara-saudara ya. Begitulah agama ini. Ya. Kemudian wa idza kana hadza fi thawbil ladzi yakunu ala zahiril jasad. Nih, apabila ini cerita tadi orang beli pakaian yang 10% dari yang haram. Pakaian itu dipakai di luar jasad, di luar tubuh katanya. Pakai fayakunul hal fit ta'am alladzi yakunu fi batinil jasad. Bagaimanakah gerangan makanan yang dimasukkan ke dalam jasad, makanan itu haram. Ya lebih parah lagi katanya, itu pakaian yang menempel di luar, udah menyeramkan begitu, merusak pahala dan tidak diterima sholatnya begitu. Nah, bagaimanakah gerangan kalau yang masuk ke dalam perut kita dari yang haram? Ntar jadi daging haram, jadi darahnya haram. Berat sekali saudara-saudara ya, begitu. Kemudian wayajri fil lahmi waddami wal uruq, artinya itu yang haram mengalir di tubuh kita itu ya, di dalam daging, di dalam darah, ada tuh yang haram. Yang haram tuh mengalir bercampur di daging kita, yang haram bercampur di darah kita, wal uruq yang bercampur di urat-urat kita, wal idham yang bercampur di tulang-tulang kita, wasairi ajzail badan, dan seluruh bagian-bagian tubuh. Di situ ada yang haram. Maka bagaimanakah gerangan? Wah, itu parah sekali dan dahsyat saudara-saudara. Maka Syekh Abdul Haddad mengatakan fata'ammalu dzalika jiddan. Maka pikirkan hal ini benar-benar. Suruh pikirin. Pikirkan hal ini benar-benar katanya. Mengerikan katanya. Ya, gara-gara mencari rezeki yang haram katanya. Wa am'anu fihi nadhar, dan pertimbangkanlah sedalam-dalamnya. Pertimbangkan hal ini sedalam-dalamnya. Ya, jadi kita jangan berani-beranian ya mencari rezeki yang haram. Kemudian dikatakan lagi nih, wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa. Artinya takwa itu bukan dalam sholat saja, takwa itu bukan di masjid saja, takwa itu di dalam kita mencari rezeki. Caranya carilah rezeki yang halal, tinggalkan rezeki yang haram. Itu namanya takwa. Jadi takwa ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Takwa ini seluruh dari perbuatan kita. Bukan takwa itu hanya sholat, puasa, zakat, haji. Nyari rezeki yang halal bagian dari takwa. Makan yang halal bagian dari takwa. Sedekah dengan yang halal bagian dari takwa. Maka disuruh wattaqullah, bertakwalah kamu katanya kepada Allah. Wahdharu, dan waspadalah. Suruh waspada. Ya, jangan sampai, jangan mudah-mudah kita itu mengambil yang haram. Memang tuh godaan setan, bisikannya mendorong-dorong manusia untuk menjerumuskan. Ya, itu setan begitu, yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan pada diri manusia. Kayak dibilang mau cari yang halal begitu, yang haram susah, udah hajar aja udah yang haram. Ya. Itu bisikan itu. Bisikan setan. Maka saudara-saudara, hendaklah kita ini ya sebagai umat Islam berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Jangan sampai ya kita mencari rezeki yang haram. Itu yang paling pokok. Baik, mari kita akhiri
dengan membaca Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru yang berjasa, juga istri, mertua, anak, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.